Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1-15. Judul perikop itu adalah pelayanan kasih. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkannya kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta untuk mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaknya pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebih, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana jemaat Makedonia yang meskipun mereka sedang mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam penderitaan, dan juga mereka hidup dalam kemiskinan, tapi mereka mau mendukung orang lain, khususnya jemaat di Korintus. Dikatakan di sana bahwa mereka dengan sepenuh hati membantu pelayanan Rasul Paulus dan juga Titus. Dan juga kita lihat di sana bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bagaimana orang-orang Makedonia juga membantu orang-orang di Korintus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan prinsip daripada apa yang dikerjakan oleh orang-orang Makedonia. Dijelaskan dalam ayat 4b, dikatakan di sana, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Dikatakan di sana bahwa orang-orang Makedonia pertama-tama mereka memberi diri kepada Allah. Dan kemudian setelah itu mereka melakukan pelayanan kasih juga kepada orang-orang percaya lainnya, termasuk juga kepada Paulus dan tim pelayanannya. Nah, saudara, prinsip ini adalah prinsip yang sangat baik. Pertama-tama kepada Allah, barulah kepada orang yang kita layani. Bukan sebaliknya. Ketika prinsip ini mulai dibalik, biasanya kita menjadi kecewa. Dan itu yang terjadi, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen ketika mereka melayani Tuhan di gereja, mereka terlibat di dalam pelayanan-pelayanan, tapi lama-lama mereka mulai menjadi kecewa. Karena ternyata orang yang mereka layani itu tidak memberikan
dampak yang baik, atau mungkin tidak menghormati mereka, atau mungkin justru menyakiti mereka. Hal ini kemudian membuat mereka menjadi mundur dalam pelayanan dan tidak mau melayani lagi. Kenapa demikian? Karena prinsip yang Rasul Paulus tuliskan tentang apa yang dilakukan oleh orang Makedonia itu tidak dipraktekkan oleh mereka. Mereka berorientasi kepada manusia, baru kepada Tuhan. Nah, seharusnya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Pelayanan kita adalah pelayanan kita kepada Tuhan, barulah kita memfokuskan diri kepada sesama kita. Karena itu, hendaklah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara, prinsip pelayanan orang Makedonia ini sangat penting. Bukan hanya dalam pelayanan di gereja, tapi juga dalam pelayanan dalam kehidupan kita keseharian. Baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, ataupun di mana saja. Orientasi pertama kita ketika kita mulai melakukan segala sesuatu untuk orang lain adalah untuk Tuhan. Barulah kita fokus kepada mereka, orang yang kita layani. Misalnya bagi saudara yang bekerja sebagai seorang guru. Memang saudara mengajar anak-anak. Tapi prinsip pertama yang saudara harus ingat bahwa saudara mengajar untuk Tuhan. Karena Tuhan yang menempatkan saudara di sana. Barulah saudara mengajar kepada anak-anak sebagai orang yang Tuhan perintahkan untuk saudara ajar. Saudara yang pedagang pun demikian. Saudara mempermudah orang-orang yang mau belanja untuk mendapatkan kebutuhan harian. Mereka tidak usah pergi ke kebun atau pergi ke petani. Saudara yang pergi ke petani, saudara ngambil bahan-bahan lalu saudara menjualnya. Dan ingat, saudara menjualnya, saudara bekerja untuk Tuhan. Baru kemudian untuk orang yang saudara layani itu. Dalam hal ini adalah pelanggan saudara. Nah, jika kita melihat prinsip ini sangat baik untuk kita praktekkan di dalam keseharian kita. Sekali lagi, orientasi pertama dari perbuatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita adalah Tuhan. Barulah yang lain menyusul. Baik sesama dan juga termasuk untuk kepentingan diri kita juga. Saudara, hendaklah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang melakukan pekerjaan yang saudara sedang kerjakan? Apakah saudara betul-betul menyadari bahwa hal itu saudara lakukan untuk Tuhan? Ataukah untuk kepentingan saudara sendiri? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah supaya Tuhan memberikan kepada saudara kemampuan untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya orientasi dari semua perbuatan dan tindakan dan pekerjaan yang saudara lakukan. Saudara, marilah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika hari ini Engkau memberikan kepada kami satu hari lagi untuk kami hidupi, dan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari malam sampai pagi hari ini. Kami juga berterima kasih buat firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kami untuk memiliki prinsip di dalam hati kami bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan haruslah berorientasi kepada Engkau, Allah yang menciptakan kami dan Allah yang menginginkan kami untuk ada di dalam dunia ini. Dan ajar kami untuk terus fokus dengan panggilan kami untuk melayani Engkau di dalam pekerjaan kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan tanggung jawab kami hari ini. Dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah semua aktivitas kami lakukan hanya untuk kemuliaan, untuk hormat, dan untuk kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.